Selamat malam untuk kita semua. Saya atas nama Chandarlin Cibanam Tuan dengan NIM 170303011 dari kelas C semester 8 dalam membuat video ini dengan judul Prinsip-prinsip komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan dari seseorang kepada orang lain melalui media dan metode tertentu dengan harapan adanya persamaan perspektif atau pemahaman akan pesan tersebut. Prinsip-prinsip komunikasi. Istilah prinsip yang dikemukakan oleh William B. Gooding disebut sebagai asumsi-asumsi komunikasi. Sedangkan Larry A. Samovar dan Richard T. Porter menyebutnya sebagai karakteristik komunikasi. Dan Dedi Mulyana, PhD, membuat istilah baru yaitu prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dijabarkan lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi harus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan simbolisasi. Lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk suatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok. Lambang meliputi pesan verbal dan non-verbal dan objek. Ikon, suatu benda fisik yang menyerupai yang dipresentasikannya. Representasi ini ditandai dengan kemiripan, misalnya patung Soekarno adalah ikon Soekarno dan foto Anda di KTP adalah ikon Anda. Indeks, suatu tanda yang secara ilmiah merepresentasikan objek lainnya. Istilah ini sering digunakan untuk indeks adalah sinyal atau signal yang dalam bahasa sehari-hari disebut gejala. Indeks muncul berdasarkan sebab hubungan antara sebab akibat yang punya kedekatan eksistensi. Seperti awan gelap, indeks hujan akan turun, sedangkan asap adalah indeks api. Sifat-sifat lambang. Lambang bersifat sembarang, mana suka atau sembarang. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, kitalah yang memberi makna pada lambang. Lambang itu bervariasi. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. We cannot communication. Kita tidak dapat berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi non-verbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Diam juga merupakan komunikasi. 3. Komunikasi punya dimensi isi atau verbal dan hubungan atau non-verbal. Dimensi isi, komunikasi verbal, isi pesan. Dimensi hubungan, komunikasi non-verbal, dan unsur lain. Kata menyenangkan tambah kualitas suara tidak menyenangkan sama dengan sarkamis. Kata tidak menyenangkan tambah kualitas suara menyenangkan sama dengan joke. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi disengaja dan tidak disengaja. Komunikasi tidak sengaja, contohnya ketika Anda melamun sementara orang memperhatikan Anda. Komunikasi disengaja ketika Anda menyampaikan pidato. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Komunikasi disesuaikan dengan tempat di mana proses itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. 6. Komunikasi melihat prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Komunikasi terikat oleh aturan dan tata krama. 7. Komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal, yaitu seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi. Sistem eksternal, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan
luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk bicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, tata ruang, cahaya, dan temperatur ruang. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan yang sedang berkomunikasi. Agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, mendorong orang untuk saling tertarik, dan pada akhirnya komunikasi menjadi lebih efektif. Bahasa adalah hal paling utama dalam berkomunikasi. Komunikasi bersifat kontekstual. Komunikasi tidak berlangsung secara linear atau satu arah, tetapi bersifat dua arah. Sulit membedakan feedback dan pesan. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Orang tidak dapat mengendalikan pesan tersebut bagi penerima. Komunikasi tidak dapat tertarik atau diambil ulang. 12. Komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ada unsur lain yang perlu diperhatikan dalam mengatasi masalah. 13. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Yang dimaksud di sini adalah saling bertukar komunikasi antara satu orang dengan yang lain. Sekian dan terima kasih.